Mau refreshing di era sekarang, memang banyak perjuangannya. Terlebih dengan kondisi kegiatan dari rumah yang cenderung nggak kenal waktu. Kebutuhan refreshing dan traveling pun jadi pertimbangan buat banyak orang. Tempat liburan yang aman dan nyaman jadi salah satu yang dicari. Di episode kali ini, MLD Spot TV akan menghadirkan inspiring place dan inspiring product yang bisa jadi alternatif buat lo untuk kabur sebentar di tengah pandemi dan hiruk-pikuk perkotaan yang super sibuk. Pertama, ada inspiring place, Black Pond Tavern, tempat nongkrong bernuansa ala Southern States Amerika yang berdiri di tengah belantara beton Senayan, Jakarta. Kalau sebelum pandemi sih sehari-hari kita pasti ada live music, DJ performance, itu udah pasti ada. Of course, yeah. Selain itu, kita juga punya pool fight. Ada juga inspiring product, Bobo Box Adventure, yang menghadirkan Bobo Cabin dan Bobo Van. Pilihan akomodasi liburan unik di tengah pandemi yang berlokasi di tengah alam terbuka, Ranca Upas. Kita rencana sih mau rilis akhir Juni ini. Wow, bentar lagi dong. Bentar lagi. Dan sebenarnya udah ada sih di sini, tapi kita belum launching. Gue udah barengan sama Aninda Pardede, marketing manager dari Biko Group, buat ngomongin lebih jauh tentang ide dan apa aja yang ditawarkan sama Black Pond Tavern ini. Nin, Ya. gue tuh kan baru tahu ya, sebenarnya Black Pond ini kan satu grup sama Biko. Ya, betul, Biko Group. Iya, yang ada Pau Pau, Lola, bahkan Duck Down. Yang mana setahu gue ya, itu mereka tuh semua identik sama nuansa perkotaan. Tapi kenapa Black Pond Tavern itu nuansanya wow kayak gini? Sebenarnya si Biko itu selalu pengen coba hal-hal yang baru. Nah kebetulan pas lihat lokasi ini tuh kayaknya nggak cocok tuh kalau misalnya bawa yang perkotaan dan lain-lain tadi gitu, karena ya banyak pohon, terus ijo-ijo lah, deket dengan alam lah ya pokoknya gitu. Jadinya kita mikir kayak wah kayaknya kita beda ini konsepnya gitu. Gimana sih cerita di balik pembuatan Black Pond ini? Ya pas awalnya pasti kan kita ditawarin nih lokasi yang di mana gitu. Terus setelah lihat-lihat ini kayak cocok dekat dengan alam. Terus kita kayak kepikiran, oh kayak ini konsep yang cocok di sini tuh cabin in the woods. Cabin in the woods. Lalu kita juga mikirin musiknya. Karena musik tuh salah satu yang ngedukung vibe tempat tersebut. Baru kita decide kayak oh kayaknya kita mau pakai musik country dan rock and roll era tahun 50-an. Gitu. Kalau setelah pandemi sekarang kalian buka dari jam berapa? Setelah pandemi kita nyocokin jam karena peraturan pemerintah, jadi kita buka lebih siang dari jam 2 sampai jam 9 malam. Kalau best hour-nya menurut kita itu di jam 4 sampai jam 6. Pas sunset? Ya betul, karena lo bisa ngelihat kayak langit gitu kan di sekitar sini. Nah itu tuh warnanya lagi berubah. Terus kayak udaranya juga dari yang siang panas banget udah jadi sore, jadi kayak ada banyak angin gitu. Jadi enak banget buat ngobrol-ngobrol atau sambil nongkrong di teras-terasnya gitu. Kalau untuk aktivitinya sendiri di Black Pond Tavern tuh ada apa aja sih? Kalau sebelum pandemi sih sehari-hari kita pasti ada live music, DJ performance, itu udah pasti ada. Of course, yeah. Dengan musik yang emang kita arahkan ke country dan tadi rock and roll era tahun 50-an gitu. Selain itu kita juga punya pool fight. Nah kalau main biliar ini nih, yang acara yang namanya pool fight ini setiap hari Kamis, itu tuh kita kayak ada pertandingan. Caranya semua orang daftar, nanti ada giliran mainnya. Pemenang itu ditentukan kalau dia udah 5 kali menang berturut-turut. Tapi ada tapinya. Yang kalah harus beliin 1 shot buat yang pemenangnya. Yang menang? Yang menang harus minum pada saat itu juga. Yang menang 5 kali? Yang 5 kali dapat botol. Oh gitu. Gue kayaknya akan susah menang sih. Ini kan banyak banget ya spot di sini yang menurut gue sendiri juga sebenarnya asik banget. Tapi kalau untuk menunya sendiri di sini tuh ada apa aja sih? Kalau menu minuman sih kita ada banyak banget pilihannya. Tapi kalau makanan kita mungkin lebih fokus ke bites. Jadi buat temenin sambil ngobrol-ngobrol dan minum gitu. Enaknya kita cobain aja kali ya langsung habis ini. Boleh, boleh.
Thank you. Oke, cobain ya. Asik banget. Bener kata lu. Lebih asik santai-santai gini. Juga cemilannya asik. Nikmatin. Aduh, ini kayak tempat favorit gue deh di sini nih. Spot yang ini nih, meja yang ini nih ya. Karena gue bisa main biliar, cuman gak jago-jago banget. Jadi daripada sering kalah, gue lebih milih nikmatin deh pemandangan. Sore-sore. Rio Wicaksono, penyiar asal Jakarta ini, ternyata pernah merasakan suasana Blackpond Tavern ketika menjadi pengunjung di sini. Yang ngebedain sih dari segi tempat juga udah beda ya. Gue belum pernah datang ke sebuah bar yang bentuknya kayak cabin di tengah hutan gitu kan, secara konsep kan. Udah gitu kayak sekelilingnya kan tempat golf. Jadi kayak lo bener-bener berasa si feel cabinnya itu menurut gue. Gue suka datang ke bar yang misalkan yang space-nya gede gitu, yang pemandangannya juga nih cukup beda lah ketika lo masih datang ke bar di Jakarta, tapi mungkin feel-nya kayak nggak di Jakarta gitu. Sama ada activity lo akhirnya datang ke bar dan bisa main biliar lagi sih. Itu apa ya, ternyata cukup penting gitu esensi meja biliar ada di sebuah di bar gitu. Nah, kalau di Blackpond ini sendiri ya selama pandemi, seberapa thoughtful-nya sih kalian tuh ngikutin peraturan untuk protokol kesehatan? Kita ngikutin semuanya sih. Gitu kayak pembatasan pengunjung, terus diaturin berapa maksimum kapasiti buat satu meja. Terus untuk pengganti menu fisik, kita juga bikin kayak menu QR code, jadi itu mengurangi interaksi antara orang pindah-pindahin buku menu gitu. Terus di awal masuk juga orang harus isi database. Setiap waiter kita juga punya hand sanitizer. Jadi sebisa mungkin kita secara maksimal ngikutin prokes tersebut gitu. Kalau sekarang ya, apalagi sih gue jadi penasaran, inovasi apa lagi kira-kira yang pengen Blackpond buat nih setelah semua hal yang luar biasa ini? Gue kira ini udah cukup nggak sih? Lumayan. Wow, masih lumayan. Ini udah cukup, cuman akan lebih menyenangkan lagi kalau misalnya kita bisa bikin barbecue di sini. Good idea. Ya kan? Good idea. Kayak sore-sore sama teman-teman gitu, kayak weekend mungkin. Barbekyuan. Barbekyuan, makan daging sambil minum-minum santai, main biliar, cicat. Wow, itu jadi lengkap. Benar. Man, thank you banget Indah. Konsep yang disuguhkan sama Blackpond Tavern tadi berhasil mengaburkan fakta bahwa gue sedang ada di kota metropolitan paling sibuk di Indonesia. Selain lokasinya yang menghadirkan hijau alam dan jauh dari kebisingan, dekorasi, menu, dan musik yang disajikan bikin gue bisa beneran menikmati nuansa Southern United States di Jakarta. Ketenangan dan kedamaian diri itu penting. Cari tempat yang sesuai karena pasti ada tempat untuk kabur sebentar. Tapi kadang kita belum tahu aja tempatnya di mana. Jadi waktu itu kita berpikir sama tim Bobo Box, kayaknya bakalan lucu nih kalau konsep kapsul kita bisa kita letakkan di outdoor. Dari Hidden Gems di Jakarta, gue akan menuju ke Ranca Upas Ciwidey untuk datang ke tempat yang cocok buat kabur sebentar. Gue akan ketemu sama Indra Gunawan, CEO dan co-founder dari Bobo Box, buat ngomongin produk terbaru mereka, Bobo Box Adventure. Indra, wih. Halo, Apa Andri. kabar? Apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Wah, gue liat sering olahraga nih. Sering nge-gym ya. Pandemi. Pandemi jadi olahraga terus ya? Iya. Gue tuh penasaran deh, ini kan Bobo Box Adventure. Tapi kan sebenarnya Bobo Box Adventure itu kan awalnya dari Bobo Box kan? Betul. Gue malah penasaran, apa sih yang come up dari lu tuh ya? Kepikiran buat bikin kapsul hotel, ya kayak Bobo Box gitu. Jadi kita ngelihat waktu itu balik ke tahun 2017-2018, kita ngelihat kalau travel itu udah jadi lifestyle. Yes. Dan kita believe bahwa kita harus buat sebuah solusi nih, so that everyone itu bisa punya easy access untuk tempat istirahat yang bagus gitu. Yang affordable juga, yang bersih. Jadinya terciptalah Bobo Box dengan konsep modular,
diintegrasikan dengan teknologi supaya experience-nya terstandarisasi. Setahu gue ya, Bobo Box itu kan biasanya tuh di perkotaan, dekat sama perkantoran, sama bandara, ya kan? Dekat sama tempat kayak gitu. Dan sekarang tiba-tiba gue datang ke sini, gue ngeliat nih, Bobo Box Adventure itu datang dari mana konsepnya? Nah, kita lihat yuk ke dalam. Ayo boleh, untuk tahu Bobo Box Adventure-nya. Boleh. Nah, ini lobbynya ya. Iya. Jadi gini, Ndri. Kita ngelihat waktu zaman-zaman pandemi mulai ya. Kita ngeliat kan semua orang udah nggak bisa traveling. Yes. Tapi setelah 3 sampai 6 bulan abis itu kan orang udah pada mau traveling. Iya. Tapi kemana nih gitu. Dan ternyata pas gue tanya-tanya ke teman-teman, gue tanya-tanya ke komunitas gitu. Emang terjadi sebuah demand untuk orang tuh mau hangout di open nature. Jadi waktu itu kita berpikir sama tim Bobo Box, kayaknya bakalan lucu nih kalau konsep kapsul kita bisa kita letakkan di outdoor. Tapi sebenarnya apa sih tujuan gitu atau visi lo bikin Bobo Box Adventure? Ya. Jadi kita percaya sih bahwa orang bakalan masih mau traveling ya. Dan kita percaya abis pandemi pun orang bakal langsung traveling. Nah, kita pengen kasih mereka solusi nih. Di saat-saat sekarang semua orang lagi terkungkung di rumahnya, orang-orang nggak bisa ngapa-ngapain, orang-orang pengen ketemu sama orang-orang yang mereka kasihi gitu. Tapi nggak ada solusi yang aman. Tourism basically stagnant, stop gitu. Nah, kita juga mau jadi solusi bukan hanya untuk orang-orang yang pengen traveling, tapi kita pengen jadi solusi buat membangkitkan pariwisata juga. Dan gue malah penasaran ya, kenapa lu pilih tempat pertamanya Bobo Box Adventure ini di Ranca Upas? Iya, jadi satu, gue ngelihat Ranca Upas is a beautiful destination ya. Jadi kalau bisa kita lihat kan emang lokasinya juga oke banget, udaranya oke banget, dan kita ngelihat sudah ada captive market. Jadi Ranca Upas ini emang sudah terkenal sebagai tempat camping gitu. Cuman sebelum pandemi lokasi ini kan hanya didatangi atau dikunjungi orang-orang yang suka camping aja nih. Yes. Sedangkan sekarang banyak orang-orang yang nggak terbiasa camping, mereka lihat ke sini, mereka suka alamnya, tapi mereka nggak menemukan amenities yang tepat. Gitu. Bro, gue jadi penasaran nih, ngomongin tentang Bobo Box Adventure ya, Bobo Cabin. Untuk Bobo Cabin itu ada yang tipe apa aja? Yuk kita langsung lihat aja yuk. Ayo, di dalam. Ya, tipe cabin ini kita ada 2 macam. Yang di Ranca Upas kita ada cabin standard. Cabin standard itu kamar mandinya di luar, shared bathroom. Nah, jadi yang seperti di sana tuh udah ada 2. Tapi kita ada juga cabin deluxe yang ada kamar mandi di dalam. Tapi itu adanya di Cikole. Di Cikole, beda tempat. Beda tempat. Iya. Kita kesana yuk. Yuk. Nah, Ndra, gue kalau misalkan mau nginep di Bobo Cabin, gue bisa booking lewat mana? Nah, gampang banget nih, Ndri. Jadi, lu bisa download aplikasi kita, atau lewat website kita, atau lewat OTA, tiket.com. Jadi, lu cuma perlu pilih lokasinya, mau yang di mana, mau di Ranca Upas atau di Cikole, terus lu bisa pilih tanggalnya, mau cabin yang seperti apa, udah gitu tinggal transaksi pembayaran. Semuanya udah seamless, Ndri. Jadi, nanti pas lu kesini, di lobby kita yang tadi, nanti bakal ada QR code untuk lu punya akses ke kamar mandinya, ke fasilitasnya, dan ke cabinnya. Wow. Walaupun cabin tapi tetap praktis ya. Iya. Gue jadi pengen banget ngeliat cabinnya. Yuk, ayo. Kita rencana sih mau rilis akhir Juni ini. Wow, bentar lagi dong. Bentar lagi. Dan sebenarnya udah ada sih di sini, tapi kita belum launching. Oh gitu. Tapi kalau lu mau lihat bisa spesial nih buat lo. Wah, boleh. Setelah dengerin cerita soal pengembangan Bobo Box Adventure, gue mau cobain langsung. Kayak apa sih Bobo Cabin dan Bobo Van ini? Nah, ini Ndri kabinnya. Ini kabin 1, ini kabin 2.
Oh iya, baru ada 2 ya, terus Iya, baru ada 2. berhadapan gitu. Ini nih kalau di dalam isinya fasilitasnya ada apa aja ya di Bobo Cabin ini? Oke, kita pertama-tama ada QR code ya untuk orang akses ke dalam kamarnya. Oke. Terus di dalamnya kita ada king size bed. King size. Ya, jadi nyaman buat couple yang mau datang ke sini, mau bawa anak. Kita juga ada smart window. Jadi window kita itu udah terintegrasi dengan teknologi, Indri. Iya. Jadi tinggal pencet one click aja, windownya bisa kebuka atau ketutup. Kita juga fitur-fitur seperti lampu semua dikontrol melalui aplikasi kita. Oke. Jadi lampunya mau warna apa, mau ambience-nya seperti apa. Di dalamnya itu ada biped. Nah, Oke. di biped itu pun kita ada audio untuk membantu kita istirahat lebih enak lagi. Wow. Gitu, white noises namanya. Jadi untuk suara-suara burung, suara-suara dedaunan. Ada juga di dalam. Ada semua di dalam. Wow, iya. Ya. Berarti kalian tuh nyediain sarapan juga ya buat guestnya yang datang ke sini ya? Iya, jadi kita nggak menyediakan ready food di sini. Yang kita sediakan itu paket barbecue. Jadi emang kita pengen allow guest kita itu punya personal experience. Mereka bisa masak sendiri di sini gitu. Jadi kita nyediakan alat barbeque-nya, kita sediakan tendanya, kita sediakan tempat duduknya, tempat masaknya. Tapi mereka masak sendiri. Gitu. Berasa lagi berasa liburan sendiri gitu ya. Jadi bisa ngerasa lebih nyatu aja gitu loh sama nature-nya. Nah, kalau untuk protokol kesehatan sendiri yang diterapin di Bobo Cabin tuh kayak gimana? Kita sangat ketat mengenai prokes, jadi semua guest kita harus cuci tangan dulu sebelum mereka masuk ke lobby. Mereka juga harus pakai disinfektan, juga mereka akan diukur suhu temperaturnya tubuhnya. Lalu saat mereka kesini, mereka bakal ngelihat setiap kamar sudah di disinfektan. Dan di kamar mandinya juga walaupun itu shared, setiap 15 menit kita ada cleaner yang mensterilkan. Gitu. Jadi aman ya? Aman. Kesegaran hijau alam di sekitar lokasi Bobo Cabin yang secluded ternyata jadi daya tarik buat orang-orang untuk santai sejenak di Bobo Cabin. Awal tau Bobo Cabin dari sosial media, Instagram. Gue lihat beberapa ada yang posting gitu kan. Pas lihat kayak wah ini menarik banget nih. Biasanya karena selama ini di Bobo Box kan cuma dengar suara-suara alam. Tiba-tiba ada Bobo Cabin yang benar-benar dia tuh hadir di alam gitu. Terus tiba-tiba langsung kayak wah ini menarik banget nih, dan aku ya oke, langsung fix nih kayaknya harus nyobain gitu. Seneng banget sih nginep di Bobo Cabin, soalnya ngerasanya kayak baru kali ini gitu ada di Bandung yang dimana teknologi tuh tiba-tiba datang ke alam tapi dia nggak ngerusak alamnya itu sendiri gitu. Kalau ini kan nggak tuh kelihatannya kayak benar-benar nggak merusak pohonnya, nggak ditebang sama sekali gitu. Jadi benar-benar nature banget. Terus udah gitu kita juga dari sini ngerasain alamnya sendiri kayak apa. Terus malam juga kita bisa ngerasain langsung dari dalam kamarnya ngelihat keluar, terus langsung lihatnya ada alam, terus kayak wah ini bener-bener sih kayak pengalaman baru aja gitu. Dra, tadi kan lo bilang lo mau launching Bobo Van. Itu kapan sih kira-kira rilisnya? Kita rencana sih mau rilis akhir Juni ini. Wow, bentar lagi dong. Bentar lagi. Dan sebenarnya udah ada sih di sini, tapi kita belum launching. Oh gitu. Tapi kalau lo mau lihat bisa spesial nih buat lo. Wah, boleh. Ayo. Wih, men, ini sih keren banget. Ini kalau udah jadi ya kayak gini ya? Iya benar. Jadi tendanya bisa kita buka, very easy to set up. Bisa untuk 2 orang di atas dan 2 orang lagi buat di dalam van. Iya, di Bobo Van ini fasilitasnya tuh ada apa aja ya? Jadi kita di sini sediain alat-alat masaknya, kita sediain kompornya, kita sediain wastafelnya. Wastafelnya juga? Ya, sampai perangkat masaknya, cutleries-nya kita sediain, sama juga baterai juga kita sediain. Oke, nah kalau misalkan gua mau booking Bobo Van, gimana tuh? Nah sekarang ini bisa direct message, bisa lewat WhatsApp kita dulu. Oke. Nanti lebih detailnya to be announced saat kita launch. Yeah. Saat launch, ya. Asik bro. Yeah. Dra, terakhir nih Dra. Walaupun sebenarnya menurut gue lo udah banyak banget sih inovasinya, cuman gue harus tanyain lagi ke lo.
apa nih next inovasi yang bakal lo lakuin lagi? Yang pasti kita bakal terus-menerus improve ya produk kita, mau dari experience-nya, dari teknologinya, dari aplikasinya. Bagaimana sih supaya setiap journey jadi lebih seamless lagi, lebih penuh warna lagi. Dan juga kalau kita ngelihat dari market reactions ke cabin ya, kan itu sangat viral sekali. Jadi kita pun sekarang mau mencoba develop beberapa cabin tipe-tipe baru. Gitu, kita akan buat tipe cabin yang lebih besar buat family. Kita juga mau nge-refine cabin untuk cuaca yang berbeda-beda gitu. Penting sih. Yang ingat Indonesia banyak banget destinasi dengan berbagai macam cuacanya ya. Dan gue sebenarnya nggak sabar banget men, pengen nyobain ini nih kalau udah rilis nih. Asli gokil bro. Thank you men. Keren banget. Thank you udah mampir ya. Yoi. Ternyata bukan hal yang nggak mungkin untuk terus berinovasi di tengah pandemi. Kayak Bobobox ini, yang terus berinovasi dan kasih solusi akomodasi buat banyak orang. Dari sini, gue juga bisa lihat, lo tetap bisa liburan untuk mendukung pariwisata Indonesia, asalkan lo terus jalani protokol kesehatan yang ada. So, udah siap buat kabur sebentar? Coba lebih aware, banyak sekali destinasi-destinasi di Indonesia yang bisa menjadikan tempat untuk kita kabur sementara dan coba hal baru. Worry less, experience more. Thanks for watching MLD Sport TV. Buat yang kelewatan nonton dari awal, kalian bisa akses tayangan ulangnya di YouTube channel MLD Sport TV. Dapatkan hadiah inspiratif dengan menjawab pertanyaan MLD Sport TV malam ini melalui media sosial MLD Sport. Get yourself inspired by MLD Sport TV.